Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK penggiat pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN selama 2 hari, 22–23 Oktober tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Osa Awatanu, mewakili Bupati Barito Timur M. Yamin, bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Barito Timur. Turut hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalteng Abdul Kadir sebagai pemateri, Direktur RSUD Tamiang Layang, Kepala Badan Kesbangpol, perwakilan Polres Barito Timur, serta 40 peserta yang berasal dari ASN dan PPPK dari berbagai instansi di Barito Timur. Selain materi edukasi tentang bahaya narkoba, strategi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga aspek hukum, kegiatan ini juga diisi dengan pelaksanaan tes urin kepada seluruh peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Barito Timur dalam deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Tadi diperintahkan ke sini karena kegiatan persamaan semua. Pada umumnya ya sudah sangat jelas Pemda di sini sangat mendukung kegiatan pelatihan BIMTEK penggiat P4GN di sini. Memang personil masyarakat siapapun yang jadi pegiat memang kita perlu lebih banyak gitu untuk keterlibatan jumlah orangnya, kualitasnya juga kita perlu banyak. Untuk yang pasti kita pencegahan dulu. Penanganan kita mungkin ada istri teknis bagaimana mengarahkan kita untuk penanganan dan pemberantasannya. Setidaknya kita punya personil mulai dari tingkat desa sampai ke atasnya, siapa personil kita yang jadi pegiat itu tonggak kita untuk menyebarluaskan ketahanan kita di masyarakat terhadap narkoba ini. Itu yang utamanya kita dari sisi pemerintah daerah, penganggaran dan segala macam itu nanti akan dibahas tingkat lebih lanjut oleh pimpinan bagaimana untuk keberadaan instansi ataupun kelembagaan penanganan narkoba di kabupaten, yang saya yakin pasti dukungan itu pasti all out. Nomor 3. Jadi sebenarnya BNN Provinsi Kalimantan Tengah turun langsung karena di Barito Timur ini belum ada BNNK namanya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, yang lagi proses oleh Pemda, lagi proses untuk pengusulan pembentukan BNNK-nya. Sebenarnya kalau BNNK-nya sudah terbentuk, provinsi nggak bisa turun sebenarnya. Nah, kalau terkait kegiatan hari ini, BIMTEK penggiat P4GN, tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan bagi calon-calon penggiat P4GN, di mana nanti harapannya penggiat P4GN ini yang mewakili dari beberapa dinas yang ada, itu diharapkan bisa berfungsi sebagai penyuluh, sebenarnya sebagai edukator, minimal di lingkungan instansinya maupun di luar instansinya, seperti ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat umum. Jadi tujuannya untuk membekali mereka pengetahuan dasar tentang bahaya narkoba, aspek hukumnya, bagaimana proses rehabilitasi, dan bagaimana metode-metode penyuluhan yang akan mereka lakukan selama 2 hari ini. Jadi pelaksanaan ini 2 hari, kita akan bekali selain pengetahuan dasar tentang narkoba, juga kita berikan pengetahuan terkait dengan soft skillnya, seperti bagaimana literasi digital, penggunaan media sosial dalam mensosialisasikan bahaya narkoba, sekaligus juga kita latih public speakingnya, bagaimana mereka bisa berbicara di depan umum. Itu sih tujuan dari kegiatannya. Sebagai penggiat P4GN oleh BNN, mereka akan mendapatkan sertifikat bahwa dia telah berkompetensi untuk melakukan penyuluh, dan dia akan mendapatkan namanya PING, penggiat anti narkoba, sebagai bukti bahwa betul dia sudah berkompeten. Nah, tindak lanjutnya adalah mereka akan
ke lapangan. Ya. Minimal di instansinya, misalnya mewakili dinas kesehatan, minimal di instansi kesehatan dia bisa menyuruh ke sesama pegawainya. Yang dari dinas pendidikan mungkin dia akan ke sekolah-sekolah atau memberikan penyuluhan kepada bagi-bagi anak-anak kita atau anak-anak di sekitar kita, termasuk di Barito Timur, adalah ancaman serius dan merupakan ancaman nyata yang tidak langsung bagi pertahanan negara kita. Nah, narkoba mungkin tidak terlihat seperti dengan yang lain, tetapi itu secara pelan-pelan akan menghancurkan generasi muda kita. Ingat, kita akan menghadapi yang namanya Indonesia Emas 2045. Kalau generasi muda kita tidak kita selamatkan, akan menjadi Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Iya. Dari Tamiang Layang, Ahmad Fahrizali mengabarkan.